Apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu ada dua pengertian, secara bahasa dan istilah. Kalau secara bahasa, riba itu eh, ziyadah ya. Ziyadah. Ziyadah itu tambahan atau an-numu, berkembang. Riba itu berkembang ya. Tambahan atau berkembang. Satu yang bertambah, satu yang berkembang. Nah, secara istilah riba adalah penambahan harta ya, harta pokok tanpa ada transaksi bisnis real. Nggak ada bisnisnya kok tiba-tiba nambah. Itu tambahan itu dari mana? Ya. Maka kemudian riba itu ada dibagi menjadi dua bagian ya besar. Riba dalam jual beli, yang kedua riba dalam hutang atau pinjam. Kita lihat kalau riba dalam jual beli itu kalau ada pertukaran barang ribawi ya dengan kuantitas berbeda, cash dan tunda. Ya, barang ribawi itu ada 6 ya. Emas, perak, kurma, gandum, jelai, garam. Ini dulu hadis riwayat Tirmizi dari Rasulullah SAW. Jadi maksudnya kalau saya jual emas 24 karat, ya kalau zaman dulu jual belinya itu barter. Ya. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya. Gandum dengan gandum, garam dengan garam. Kalau sekarang emas itu ya ada yang disebut dengan komoditi emas atau dia jadi alat tukar emas ya. Maka kalau emas itu dijadikan alat tukar ya harus sama jumlahnya, nggak boleh berbeda. 24 karat ya 24 karat, 1 kilo ya 1 kilo. Nggak boleh emas dengan emas berbeda. Misalnya saya jual barter ya. Kalau dulu yang disebut jual beli itu jual beli barter. Pertukaran. Saya punya emas 1 kilogram. Nilainya yang 24 karat yang bagus. Nip pengen transaksi dengan saya. Nip, kamu punya emas berapa? Saya punya 22 karat, Pak. Ya, saya punya 2 kilo. Ya udah, tukeran sini. Kan nilai punya saya lebih tinggi. Ini nggak boleh, ya harus sama. 24 karat, 24 karat, sekilo. Kalau berbeda, itu riba. Nah, kemudian ini yang disebut dengan riba fadl, riba atas kelebihan barang, takaran atau timbangan. Nah, kalau utang atau meminjam, tambahan yang dipastikan sejak awal, tambahan karena gagal waktu pembayaran. Maksudnya si A pinjam 1 juta ke si B. Dalam perjanjian saya butuh nih mau butuh buat beli tambahan HP misalnya. Dia pinjam 1 juta ke si B, si A nih. Nah, ente mau pinjam berapa lama? Ya seminggu deh. Ya udah, ntar seminggu ente balikin 1.500.000 ya. 500-nya itu tambahan. Dan ini yang banyak ya, dan ini yang banyak. Atau yang kedua, si B ini bilang ketika udah seminggu kok nggak bayar ya. Ya udah, minggu depan saya tambahin ya. Yang tadinya 1 juta jadi 1.800.000 ya. Udah tambah terus. Ini riba. Itu nggak boleh. Ini yang dikenal dengan riba nasi'ah. Ya. Riba karena waktu. Kaitannya dengan waktu. Sampai situ bisa dipahamin. Jadi riba itu ada 2. Yang kaitannya dengan barang dan kaitannya dengan hutang. Ya. Kalau barang harus sama. Ya. Emas dengan emas. Timbangannya harus sama, sekilo ya sekilo. Kalau emas kilo ditukar dengan emas 2 kilo itu riba, nggak boleh. Ya. Terus kan nggak mungkin Pak, emas saya 22 karat, emas dia 24 karat. Pasti
harusnya emas saya lebih berat timbangannya karena buat nyesuaiin. Kata Nabi, bukan kayak gitu solusinya. Solusinya kamu jual dulu emasmu yang 22 karat itu, baru buat beli emas yang 24 karat gitu. Jadi biar timbangannya sama, kadar dan nilainya sama. Emas atau perak atau tadi ya misalnya suka terjadi nih di pedesaan. Beras kualitas yang bagus kan beras apa? Beras apa? Kamu tahu nggak beras yang paling bagus kualitasnya? Beras apa, Dap? Beras Karawang lah ya. Beras Karawang sekarung ditukar dengan beras Bulog ya, beras yang dari pemerintah. Beras karung ditukar beras 2 karung itu nggak boleh. Kalau itu barang riba ya timbangannya harus sama. Gimana caranya? Udah beras Bulog tuh ente jual dulu buat beli beras Karawang yang sekarung bagus itu gitu. Jadi dulu jual belinya tuh barter, tukar menukar ya. Jadi kalau tukar menukar ya harus cash, harus jumlah takarannya timbangannya sama. Gitu teman-teman. Ada yang mau didiskusiin? Ada yang mau ditanyain sebelum dilanjut? Bisa dipahamin? Lanjut? Oke lanjut ya. Dilanjut. Ini udah. Sekarang riba dalam jual beli. Aymar, tolong baca Mar. Riba fadl ada kelebihan jika sesama jenis komoditi di atas dibarter atau ditukar emas dan emas, perak dan perak, maka harus terpenuhi 2 syarat, yaitu kontan dan timbangannya harus sama. Jika syarat ini tidak terpenuhi dan ada kelebihan timbangan ketika barter, 1 kg emas 24 karat dengan 2 kg emas 20 karat, maka termasuk riba fadl. Nah, ini tadi yang saya jelasin. Jadi kalau jumlahnya sama, komoditinya sama, emas, perak, kayak harus sama, kontan dan timbangannya sama. Gitu ya. Kalau udah nggak kontan, kredit ya udah, itu beda jatuhnya. Gitu ya. Riba nasiah, ya tadi udah saya jelasin. Riba nasiah itu adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi yang lain. Perak dengan emas atau garam dengan gandum, ya, padi dengan jagung misalnya. Jika komoditi di atas berbeda jenis dibarter atau ditukar, namun masih dalam satu kelompok, emas, perak, kurma, gandum, maka syaratnya harus 2, yaitu kontan. Ya. Satu syarat ya, bukan 2 ya, satu syarat yaitu kontan. Si A menukar 2 gram emas dengan 5 gram perak ya. Pada si B syaratnya kontan. Ya udah, tukar. Jika ditunda maka berlaku riba nasiah. 2 gram dengan perak. Jadi kalau beda barang, perak dengan gandum, perak dengan ya boleh. Tapi syaratnya kontan. Nggak boleh ditunda. Gitu. Kenapa harus kontan? Karena nilai saat itu ya saat itu. Kalau ditunda biasanya nih nilainya berbeda. Begitu. Kan harga tahun lalu dengan harga tahun sekarang biasanya berbeda meskipun selisihnya beberapa persen. Ini riba dalam jual beli. Riba dalam utang ya dikenal dengan 2, riba qard yang mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima utang ya. Kemudian riba jailiyah itu penambahan utang lebih dari nilai pokok. Karena penerima utang tidak mampu membayarnya tepat waktu. Ini tadi. Jadi kalau pinjam 5.000 balikinnya 10.000 gitu ya. Atau pinjam 5.000 pas dia nggak bisa ngebalikin didenda ya, dikasih tambahan jadi 12.000. Ini riba dalam utang piutang. Ini nggak boleh. Hukumnya haram. Yang 4, tahap pengharaman riba dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 161, surat Al-Imran ayat
130, 132, ya, dan surat Al-Baqarah 275, 281. Tahap pertama, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Ini tahap pertama menurut para ulama ahli tafsir. Dan sungguh suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Jadi orang kan maunya nambah hartanya, nambah keuntungannya. Dengan cara apa? Dengan cara riba. Kata Allah, itu tidak menambah pada sisi Allah. Fala yarbu indallah. Ayat ini turun di Mekah. Jadi satu awal mula diharamkannya riba dan seruan untuk menjauhi riba. Nih, jadi belum ada larangan ya. Baru apa ya, deskripsi saja. Kalau ada tambahan pada harta orang ya, baik jual beli atau simpan pinjam, maka itu riba, dan riba itu nggak ada nambah kebaikan di sisi Allah. Ini tahap pertama. Nah, tahap kedua, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Nah, tahap kedua ini menurut para ulama maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan. Ya, karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa akhdihimur riba. Nih, dan kalian melakukan transaksi riba waqad nuhu anhu, padahal udah dilarang. Waqlihim amwalan nas, kalian makan harta manusia dengan bil batil, dengan cara yang batil. Ini ayat ini turun di Madinah keterangannya, yang dimana orang-orang Yahudi itu sering melakukan transaksi aktivitas seperti itu. Tahap ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Imran ayat 130. Ada afam mudha'afa, ini titik poinnya, berlipat-lipat. Efeknya tuh berlipat-lipat. Tahun ini nggak bisa bayar, dia denda lagi, nambah lagi, sampai akhirnya dia bayarin bunganya nggak bisa, apalagi pokoknya. Terakhir, tahap 4. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ya, suruh ninggalin nih, total. Ma baqiya minar riba. Nih, maka keterangannya alif lam pada kata riba mempunyai fungsi lil jinsi, artinya jenis. Maksudnya diharamkan semua jenis dan macam riba. Mau banyak, mau sedikit, hukumnya haram. Kalau yang tahap ketiga tadi kan adha'afan mudha'afah, tinggalin makan riba yang berlipat-lipat. Ini seolah-olah ada apa, keterangan yang tidak tertulis. Oh, berarti kalau nggak berlipat-lipat boleh dong. Ini makanya tahap ketiga. Ya, maka sebagian ulama ada yang berpendapat ini, ya kalau cuma 0,5%, 1% mah nggak apa-apa. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, boleh katanya. Tapi kemudian ternyata itu baru tahap 3. Poin akhirnya adalah tahap 4. Wadaru ma baqiya minar riba, tinggalin semua riba. Ma ini umum ya, mau besar, mau kecil, mau sedang, ya, tinggalin semua. Kenapa? Hukumnya riba, haram. Gitu. Nih, semakin banyak waktu ini
Seminggu nggak bisa bayar, nambah lagi. Setahun nggak bisa bayar, nambah lagi. 2 tahun nggak bisa bayar, nambah lagi. Terus jadi makin banyak. Utangnya makin gede. Nih larangan riba dalam hadis. An Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Dari Jabir ya berkata Rasulullah melaknat orang yang menerima riba, orang yang memberi, orang yang mencatat, 2 orang saksi, kemudian belum jawab. Mereka itu semuanya sama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004, bunga bank riba ya. Praktek pembungan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Praktek pembungan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, maupun lembaga keuangan syariah yang lain. Oke, teman-teman.